Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviani, Fakultas Hukum 4B Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum internasional. Hukum internasional itu sendiri adalah hukum internasional publik. Penegasan ini guna membedakan antara hukum internasional dan hukum perdata internasional. Kedua jenis hukum ini sekalipun memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk memperoleh kejelasan mengenai persamaan dan perbedaan antara kedua bidang hukum tersebut, Moshar Kusumamadja merumuskan kedua bidang hukum tersebut. Persamaannya yakni keduanya mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara, dan perbedaannya terletak pada sifat hubungan hukumnya. Selain itu, berbeda dengan hukum internasional publik, yang aturan hukumnya benar-benar bersifat internasional dalam arti hanya ada satu hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Dan di sini ada pula rumusan hukum internasional. Yang pertama, Offendame hukum internasional sebagai himpunan aturan kebiasaan dan perjanjian internasional yang dianggap mengikat menurut hukum oleh negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Berlin himpunan aturan dan asas-asas perilaku yang mengikat terhadap negara-negara beradab dalam hubungan negara-negara ini satu dengan yang lainnya. Hukum internasional dirumuskan sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang batas-batas negara, antaranya yang pertama negara dengan negara, yang kedua negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan kedua subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai himpunan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan aturan-aturan oleh negara-negara itu, dan karena itu pada umumnya ditaati dalam hubungan negara-negara itu satu dengan lainnya, yang mencakup, dan yang pertama itu aturan hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional. Hubungan lembaga dan organisasi internasional itu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, hubungan lembaga atau organisasi internasional itu dengan negara orang perorangan, dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan orang perorangan dan badan-badan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban orang perorangan itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. Hukum dunia dan hukum internasional. Selain hukum internasional dikenal juga hukum dunia world law. Kedua istilah ini bertolak dari konsep yang berbeda. Pengertian hukum internasional didasarkan pada pikiran adanya sejumlah negara, didasarkan pada pikiran adanya sebuah negara berdaulat masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah yang lainnya. Di sini tidak terdapat suatu badan yang berada di atas negara, baik dalam bentuk negara dunia maupun badan internasional lainnya. Dan oleh karena itu, tertib hukum yang mengaturnya bersifat koordinasi. Hukum dunia didasarkan pada konsep yang sama sekali berbeda. Konsep yang mendasari hukum dunia ini banyak dipengaruhi oleh analogi hukum tata negara. Menurut konsep ini, hukum dunia merupakan semacam negara federal dunia yang meliputi semua negara di dunia. Secara hierarkis, negara dunia berada di atas negara-negara, dan tertib hukum yang mengaturnya bersifat subordinasi. Sesuai dengan kenyataan, maka konsep pertama yang mendasari tertib hukum internasional lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Kemungkinan terwujudnya negara dunia yang diatur oleh hukum dunia masih jauh dari kenyataan. Dan pada bab 2 saya akan menjelaskan tentang sifat dan hakikat mengikatnya hukum internasional. Sebagaimana halnya dengan hukum pada umumnya, hukum internasional juga memenuhi 3 syarat. Ketiga syarat itu yaitu yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada kesepakatan aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat, yang ketiga adanya persetujuan akan adanya kekuasaan dari luar yang memaksakan ditaatinya aturan hukum tersebut. Untuk itu diperlakukan hubungan tetap di antara negara-negara yang merupakan anggota dari masyarakat internasional itu. Hubungan tetap di negara itu dapat terlihat dari berbagai hubungan seperti hubungan perdagangan, hubungan kebudayaan, hubungan ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, dan olahraga. Hubungan tetap ini perlu dipelihara dan dipertahankan. Adanya sejumlah negara ini merupakan unsur material, bisa disebut juga fakta fisik bagi adanya masyarakat internasional. Di samping unsur material ini, diperlukan pula faktor lain yang merupakan
unsur pengikat bagi masyarakat internasional tersebut, yaitu faktor non-material. Unsur pengikat atau faktor non-material ini adalah adanya kesamaan asas-asas hukum di antara bangsa-bangsa di dunia. Asas-asas yang bersamaan ini dalam ajaran mengenai sumber hukum formal dikenal dengan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, yang merupakan penjelmaan dan hukum alam. Bahwa hukum internasional bukanlah aturan moral belaka, karena berbeda dengan moral yang bersumber dari kesadaran hati nurani dan daya paksaan berasal dari dalam. Maka hukum masuk hukum internasional dipaksakan oleh kekuasaan dari luar. Jadi hukum internasional benar-benar merupakan hukum yang mengikat masyarakat internasional. Hanya saja diakui bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah. Kelemahan ini terutama mencolok pada masa perang, sebab pada masa ini pihak-pihak yang berperang acap meremehkan aturan hukum internasional tentang perang. Akan tetapi hukum yang lemah tetaplah hukum teori menurut hukum alam. Hukum internasional mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang ditetapkan pada kehidupan bangsa-bangsa. Dengan kata lain, negara terikat pada hukum internasional dalam hubungannya satu dengan lainnya karena hukum internasional merupakan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Menurut Vattel, hukum bangsa-bangsa yang muncul dari hukum alam mutlak dipatuhi sebab hukum bangsa-bangsa ini mengandung petunjuk-petunjuk yang diperintahkan hukum alam kepada negara-negara dan tidak kurang mengikatnya terhadap negara-negara daripada terhadap individu-individu. Teori kehendak negara menyatakan tunduknya kepada negara. Hukum internasional adalah atas kemauan negara itu sendiri. Menurut para penganut teori ini, sumber dari segala hukum adalah negara dan hukum internasional itu mengikat karena negara-negara itu atas kemauan sendiri tunduk pada hukum internasional. Tokoh dari area ini adalah George Jelinek dan John. Menurut John, hukum internasional tidak lain dari hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Dan yang terakhir, saya ini akan menjelaskan tentang teori yang beberapa yang memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, teori tidak dapat menerangkan bagaimana hukum internasional itu mengikat. Yang kedua, bagaimana kalau suatu negara secara sepihak membatalkan niatnya untuk terikat. Yang ketiga, mengapa negara baru langsung terikat pada hukum internasional terlepas dari ada tidaknya kemauan untuk terikat pada hukum internasional. Dan keempat, bagaimana hanya dengan hukum kebiasaan. Mungkin hanya sekian penjelasan tentang hukum internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.